Halo teman-teman, saya Juan Hendri Barus dengan NPM 223169. Saya mahasiswa Istika Widya Yuwana akan mereview buku yang telah saya baca, yaitu Pola Kepemimpinan dalam Gereja Sel yang Menunjang Pertumbuhan Gereja, yang ditulis oleh Steve Mardianto dan diterbitkan CV Aswa Solution pada tahun 2014. Pada buku ini kita akan jelaskan tentang apa itu hakikat gereja. Gereja tidak diutus oleh Tuhan di ruang yang hampa dan steril, tetapi diutus Tuhan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah sejarah dan konteks tertentu. Gereja hadir dalam ruang dan waktu yang konkret. Lebih dari itu, gereja eksis ada bukan untuk dirinya sendiri dan tersendiri. Akan tetapi, gereja diutus untuk menggelar karya di tengah dunia. Gereja dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Dapat dilihat di 1 Petrus 2 ayat 9. Dan tugas besar itu harus dikerjakan selama hari masih siang, karena akan datang saatnya ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dapat dilihat di Yohanes 9 ayat 4. Gereja yang sering disebut garam dunia dan terang dunia. Surat Korintus, tubuh Kristus, menyeratkan adanya aspek penugasan pada kehadiran gereja. Istilah pertumbuhan gereja berasal dari Donald M.C. Gaffran, dan pertumbuhan gereja merupakan buah pemikirannya dan pelayanannya ketika melayani sebagai misionaris di India pada tahun 1920 sampai 1954. Itu sebabnya M.C. Gaffran disebut sebagai bapak pertumbuhan gereja. Menurut Gaffran, istilah pertumbuhan gereja lebih menunjukkan ketajamannya daripada mempergunakan istilah penginjilan atau misi, karena kedua istilah ini telah terlalu banyak didefinisikan ulang sehingga kehilangan makna yang sebenarnya. Pertumbuhan gereja merupakan wawasan Donald M.C. Gaffran yang berorientasi penginjilan. M.C. Gaffran mengemukakan 5 dasar alkitabiah bagi gerakan pertumbuhan gereja yang menjadi dasar argumentasinya, bahwa gerakan pertumbuhan gereja merupakan perintah dari Tuhan. Itu yang pertama, bahwa pemahaman tentang dunia sebagai ladang bagi gereja untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Pertumbuhan gereja sesuai dengan perintah Tuhan seperti yang dinyatakan oleh rasul-rasul ketika menuntun semua bangsa supaya percaya dan taat kepadanya. Yang ketiga, pertumbuhan gereja membimbing dan menuntun segala bangsa untuk menjadi murid Kristus. Yang keempat, pertumbuhan gereja memikul tanggung jawab gereja untuk memenangkan sebanyak mungkin orang yang belum percaya. 5. Pertumbuhan gereja harus dilaksanakan oleh gereja lokal dalam rangka keselamatan seluruh bangsa. Dari situ kita dapat lihat bahwa pertumbuhan gereja ini sangat penting bagi kita. Jenis-jenis pertumbuhan gereja itu ada 4. Yang pertama itu pertumbuhan internal atau pertumbuhan ke dalam, internal growth. Terdiri dari pertumbuhan struktural yang meliputi pertumbuhan di dalam struktural, pemuda, remaja, sekolah minggu, dan lain-lain. Pertumbuhan rohani atau spiritual yang meliputi peningkatan kualitas iman jemaat. Yang kedua itu pertumbuhan ekspansi, expansion growth. Berarti pengembangan diri yang bertambah dalam jumlah. Pertumbuhan jumlah dapat terjadi karena pertumbuhan secara biologis, pertumbuhan transfer keanggotaan atau pemindahan anggota suatu gereja, dan pertumbuhan karena memenangkan jiwa-jiwa baru. Yang ketiga, pertumbuhan extension growth, merupakan suatu proses yang perluasan gereja lokal untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih berada di luar gereja melalui pemberitaan Injil. Pertumbuhan ekstensi ini juga berkaitan dengan merencanakan atau mendirikan gereja-gereja baru. Yang terakhir itu pertumbuhan lintas budaya, yaitu breeding growth, yaitu gereja yang ditanam pada suatu masyarakat telah menjadi satu komunitas dari masyarakat tersebut. Dengan kata lain, telah terjadi kontekstualisasi. Ren Jensen dan Jim Stephen mengemukakan 3 komponen pertumbuhan gereja. Yang pertama itu pertumbuhan gereja secara kuantitas. Yang kedua, pertumbuhan gereja secara kualitas. Yang ketiga, pertumbuhan gereja secara organik.
Kesimpulan dari buku ini dapat kita lihat yaitu gerakan pertumbuhan gereja lokal yang berbasis sel akan terus mengalami kemajuan karena hadirnya para pemimpin yang memahami makna pertumbuhan yang mengikuti pola kepemimpinan yang alkitabiah, memiliki visi dan mampu mengimplementasikan visinya dengan perencanaan strategi dan tindakan. Pola kepemimpinan alkitabiah yang dimaksud yaitu yang pertama, kepemimpinan hamba. Pemimpin bersedia menghambakan diri di dalam pelayanan kepada jemaat. Dalam melayani didasarkan pada keinginan hati dan kesiapan, disertai dengan kesetiaan kepada Tuhan yang mengutusnya. Pemimpin hamba akan memimpin dengan persuasif dan utuh karena mereka memiliki hati yang tulus, lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus. Yang kedua, kepemimpinan gembala. Sebagai gembala mereka memiliki tugas utama untuk memberitakan firman, mengajar, melatih, memelihara, melindungi, menguatkan orang-orang yang dilayani dengan pelayanan kunjungan dan konseling. Ketiga, kepemimpinan penata layanan termasuk dalam tugas pemimpin gembala yaitu menghimpun bagi Allah suatu umat untuk menjadi anggota gereja yang berfungsi dan bertanggung jawab. Yang keempat, kepemimpinan penata layanan. Sebagai penata layanan, pemimpin mendapat kepercayaan dan bertanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan pelayanan. Pemimpin penata layanan akan mengarahkan pelayanan menuju sasaran yang hendak dicapai dan dengan demikian dapat bertanggung jawabkan pelayanannya kepada Tuhan yang mempunyai pelayanan. Kelima, kepemimpinan misi. Pemimpin bertugas melengkapi jemaat untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dan mendirikan gereja-gereja baru. Keenam, kepemimpinan kasih. Pemimpin melayani dimotivasi oleh kasih dan belas kasihan. Pelayanannya bersifat mengayomi dan mendewasakan. Tindakan pemimpin dalam memberi perhatian kepada orang lain dilakukan tanpa pamrih, berorientasi kepada orang dan sanggup memberi jawaban dengan murah hati. Pemimpin orang yang membagi hidup dengan tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihinya. Di dalam gereja sel, rencana dan panggilan Allah bagi umatnya digenapi. Pada hakikatnya, gereja sebagai komunitas atau persekutuan orang-orang yang telah dipanggil Allah dari gelap kepada terang dan dipanggil untuk memberitakan karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus di dunia ini. Gereja sel suatu sistem bergereja yang otentik, alkitabiah dan berdasar pada pengalaman bergereja sebagaimana terdapat dalam zaman perjanjian baru. Melalui sistem gereja, sel gereja menjadi sebagaimana gereja dalam hakikat dan gereja mengalami pertumbuhan secara kualitatif, kuantitatif, dan organik. Dalam gereja sel, Allah menumbuhkan gerejanya dengan memakai para pemimpin yang telah memenuhi kualifikasi secara rohani, moral, sosial, dan telah menghidupi pola kepemimpinan yang alkitabiah. Para pemimpin gereja sel yang menerapkan pola kepemimpinan yang alkitabiah yang telah secara nyata menunjang pertumbuhan gereja. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menemukan bahwa pertama, para pemimpin gereja di Indonesia yang ingin melihat pertumbuhan gereja dalam segala aspeknya, mereka harus kembali kepada pola gereja sel, suatu sistem bergereja yang alkitabiah. Yang kedua, Allah ingin memakai para pemimpin sebagai alatnya dalam menumbuhkan gerejanya. Hanya para pemimpin yang telah menerima visi pertumbuhan gereja dari Allah dan mempunyai perencanaan strategis untuk menindaklanjuti visi itu yang akan melihat kenyataan adanya pertumbuhan gereja. Yang ketiga itu, para pemimpin gereja sel yang menerapkan pola kepemimpinan yang alkitabiah dalam pelayanan yang akan menunjang pertumbuhan gereja. Pola kepemimpinan yang alkitabiah yang dimaksud adalah kepemimpinan hamba, kepemimpinan gembala, kepemimpinan penata layanan, kepemimpinan misi, dan kepemimpinan kasih. Pemimpin gereja sel memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan gereja. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa pentingnya para gembala dan para pemimpin gereja sel memberikan motivasi kepada para calon pemimpin untuk peningkatan pada pelayanan. Calon pemimpin ini maksudnya seperti kita, yaitu calon katekis. Pentingnya para gembala dan para pemimpin gereja sel untuk meningkatkan pendelegasian
Tugas kepada para calon pemimpin adalah sebagai sikap mempercayakan tanggung jawab. Pemimpin gereja memperdayakan sumber daya manusia bagi pertumbuhan gereja dengan menerapkan pendelegasian tugas bagi sasaran yang ingin dicapai. Pentingnya para gembala dan para pemimpin gereja sel meningkatkan pengorbanan karunia-karunia roh. Yang keempat, pentingnya para gembala dan para pemimpin gereja sel meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi. Komunikasi itu diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Inilah salah satu tugas utama para calon katekis dan para pemimpin gereja sel, terlebih lagi dalam hal mengkomunikasikan firman Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dari buku